Ini orang tuanya anak itu masih sudah lama. Oh, iya. Jangan. Kalau enggak biar enggak jadi duduk. Sebentar aja. Biar barokah. Itu kursi panas kata orang ini. Allahu Akbar. Tapi jangan lama-lama, sebentar aja ya. Enggak apa-apa. Aman. Kan, Boki. Ini hanatro, nama-nama dia hanatro. Ya, ya buka kopi dah. Buka kopi yang lagi udang-udang tu kan. Salim. Ini anaknya dia. Oh ya. Yang paling besar. Kainan juga. Ali abang buka pot. Ini nomor berapa? Nomor 1. Yang nomor 2 kemarin meninggal. Ini tinggal seorang. Salam. Itu kalau besar bawa ke Jawa Timur. Insya Allah. Ini dua tahun lagi insya Allah sama ini. Ini sekolahnya di Pasar Tenai. Ini kata kata timnya. Ini. Duduk lah, Pak Idu. Benar. Apa benar? Pak Idu. Oh, kenapa? Kalau sudah sebuah saya mau pindah. Kalau sudah sebuah berputus saya mau pindah. Ya harus masuk. Enggak. Ini Abia ini. Tambah 3 menit aja. Tambah 3 menit. Tambah 3 menit insyaallah. 3 ke rumah Ajo. Ini rapi dulu. 3 ke rumah Ajo. Ini di sini udah kurang dari minggu kemarin. Ini udah jalan terus. Ini pulang berhenti, ke sini pulang 2000. Ini tanggal 25 bulan 12. Tidak ada hari yang lebih baik, tidak ada. Tapi ingat, bangunan apapun yang kita dirikan pada 12 Rabiul Awal itu tidak akan bakalan berhenti hingga usia kita tutup, itu nggak bakalan selesai. Saya bilang ini, Masya Allah aku berarti cepat selesai. Saya pikir gimana? Rupanya benar-benar nggak ada berhentinya. Siang malam pokoknya ada pekerjaan. Ada, iya. Jadi nggak ada istilah cukup. Jalan terus. Pertamanya yang ini Nabiya kemarin tuh kita jemput anak yatim seluruh Aceh, paling tidak satu kabupaten kita ambil satu. Kalau anak itu kira-kira alhamdulillah sudah bisa lah, baru kita terima yang lain. Tapi Allah berkehendak lain, tiba-tiba udah kayak gini mau ngomong apa lagi ya, kita serahkan aja lah. Jadi alhamdulillah sekarang kalau data di dapur umum yang udah jadi kita anggap itu keluarga kita sedikit kurang daripada 500. Generasi pertama ini sudah kelas 7 lah. Yang pegang ini orang generasi pertama. Allah Ta'ala sisakan untuk saya 24. Terima kasih. Alhamdulillah ada guru bantu sekarang lebih kurang 24.
Jadi yang sebahagiannya kemarin itu yatim, sebahagiannya sudah miskin. Tapi yang paling bermasalah itulah, nah, bukan salah mereka, kita yang salah. Ini waktu Abia kemarin minggu yang lalu ada kejadian di sini yang mengiriskan hati. Ada anak yatim keluar, sapu dia bongkar kios orang di Brebes. Bayar lagi. Kemarin tuh itulah yang namanya anak-anak. Mungkin dia kepingin sesuatu, dia nggak bisa ngomong sama, nggak berani ngomong, nggak berani minta sama siapa-siapa. Kemarin lagi dia curi sepeda anak orang di sana, 4 biji. Kita kejar, ketemu pedagang, kepinginnya mau jual itu sepeda, mau beli HP. Nangis saya di sini. Bukan kita nggak kasih, tapi itu kan bermasalah. Kalau seandainya kita beli sepeda, paling kurang mesti 100 unit. Itu baru cukup sebenarnya ini lah. Alhamdulillah ini Sabang nggak minta apa-apa. Ada kemarin dikasih ikut sepeda sama Bapak Dandim satu, sama Bapak Kapolres satu. Tapi nggak dipakai, cuma di kamar di situ digudangkan. Saya tanya kenapa nggak pakai? Kasihan ada sama dia. Jadi kalau kita ada sepeda perlu kita pakai. Kalau sampai dewasa kayak itu, alhamdulillah. Ini untuk sementara gitu lah. Kalau seandainya minta sesuatu, setelah kita beli dia nggak mau berani pakai. Karena kasihan sama teman-temannya. Ini begini, dalam membludak kayak gini setelah adik beliau meninggal. Setelah adik beliau meninggal, bahkan kemarin itu ada tamu dari Kalimantan, 2 mobil langsung dari Kalimantan. Saya sendiri nggak kenal. Nah, orang itu datang cuma kemudian setelah ziarah, nah minta izin pulang. Katanya gini, ini biasa kami mohon kami izin. Jauh begitu. Memangnya dari mana? Kami dari Kalimantan. Terus memang dari Kalimantan, kami ziarah. Tahu dari mana? Kami tengok di HP. Ya nggak apa-apa, makan pun nggak orang. Ya udah kami nggak sempat pun saya minta nomor itu waktu meninggal si adik. Cuman alhamdulillah setelah itu tiba-tiba yang namanya titipannya kita terima semampu. Ini biaya di sini ya, Bib. Dalam sehari paling kurang 7 juta. Karena adik-adik yatim itu saya kasih jajan 10.000 beras. Nah, kalau kita nggak kasih jajan, dia nyuri. Karena di sini bukan anak yatim semua. Yang namanya anak masih punya orang tuanya kan ada uang jajannya. Jadi tiap hari ada yang kehilangan. Makanya saya buat aturan siapapun anak yang ada di sini uang jajan nggak boleh lebih 10.000. Siapa yang punya uang jajan 10.000 lebih, maka dia itu kena denda. Rambutnya hilang. Orang tanya kenapa kayak gitu. Nah, karena kalau seandainya anak yang lain lebih daripada 10.000, saya mesti tambah lagi uang jajan. Kita yang korban. Orang itu cuma seorang di sini. Kita 400-an. Dalam sehari uang jajan paling kurang 4 juta. Untuk biaya dapur 2 juta. Tapi insya Allah Allah Maha Kuasa. Ini yang kita tanggung di sini banyak juga sebahagiannya udah bukan nggak mau pulang, tapi dia nggak mau pulang, nggak tahu mau pulang kemana. Kadang-kadang Lebaran sini sekali beli baju Lebaran kemarin tuh 75 juta. Ganti kitab kemarin Muharram 95 juta. Dari kelas 1 sampai kelas 5 kita ganti kitab kurikulum. Memang kita ganti semua. Kalau seandainya kita nggak kasih kitab, dia pulang. Kebanyakan orang putus pengajian di saat dia udah kelas 5 lah. Karena kitabnya lumayan, harganya itu paling kurang 2 jutaan. Dia ngomong sama orang tuanya, ya udah kamu pulang dulu lah. Jawabannya gitu. Jadi mau tidak mau, nah, ya udah. Kita ngutang-ngutang, yang penting mereka bisa belajar. Jadi kami di sini mohon doanya, semoga bisa bertahan, sabar. Tidak ada membantu semua memelihara anak yatim ini luar biasa. Tidak ada nabi dekatnya dari
dan itu orang dekat dengan dia jauh. Dan orang bisa begini. Cuma nasionali masuk dengan orang pintar banyak, tapi orang yang sabar memelihara anak yatim tidak banyak. Ini membutuhkan ekstra sabar. Pasti ada masalah. Kalau yang kecil-kecil itu uang jajannya pasti nggak cukup 10.000, 5 menit sekali dia nggak minta banyak, 2.000 perak. Nah 5 menit lagi balik lagi, dia saya haus, kita kasih 2.000. Habis itu dia beli air, dia mau beli kue nggak ada lagi uang, balik lagi, dia 2.000 lagi, 1.000 pun boleh. Dan dia tahu kapan waktu mau minta. Di saat ada tamu, ada orang rame-rame, dia langsung biasa minta uang. Kalau kita nggak kasih, pasti dia mondar mandir sini. Biar kita terganggu, ya udah ambil lagi. Tapi saya sudah menikmati. Nah, saya bilang sama orang ini, jangan katakan mereka itu bandel. Ya. Karena kita yang salah. Nah, persis kalau saya bandingkan, orang yang punya keluarga di mana-mana, anaknya biasa, nggak cukup akhlaknya, bukan salahnya dia. Karena ayahnya sibuk cari uang, ibunya sibuk menghabiskan uang. Akhirnya anaknya terbengkalai. Bukan mereka yang bandel di sini, saya yang salah. Karena ayahnya mereka saya nggak sempat mendidik mereka, dikarenakan siang malam saya keluar cari biaya. Kalau seandainya saya nggak keluar, mereka makan apa, kalian makan apa. Jadi sampai sekarang udah 7 tahun di sini. Kemarin itu umumnya sampai malam, karena saya nggak pernah ngajar. Tiap malam saya keluar, dipesan sama orang banyak kemarin. Dia ngajar kan, kalau enggak itu pesantren udah dikit aja, nggak usah diomongin. Saya nggak mau berapa-apa. Akhirnya saya datang ke sini, tapi bukan saya suka keluar, tapi biaya yang kita perlukan sekarang bukan mencapai 5 juta. Saya dapat di mana? Terus bilang nggak boleh, ya udah. Yang penting adik-adik anak-anak itu punya pendidikan. Nah, kalau sempat dengan orang yang lebih tua, seringlah memberikan gambaran. Mereka bisa menjawab. Saya di sini belum sempat ngajar dalam 7 tahun ini, saya belum ngajar pun setahun. Paling-paling kalau saya hitung-hitung, saya ada ngajar mereka 4 bulan. Nah, orang yang pertama ini pernah dulu kira-kira 2 bulan yang rutin. Nah, itu pun jam privat. Setelah itu memang kita nggak bisa dulu. Nah, tiap malam, siang malam keluar. Kalau orang datang ke sini, Abia di mana? Saya nggak ada di rumah. Biasanya pesantren yang nggak ada pimpinan nggak berjalan. Cuman alhamdulillah saya bilang gini, saya pergi bukan karena suka. Saya datang, saya pergi untuk kalian, saya pergi untuk pesantren. Insya Allah saya akan menerima gimana yang terbaik. Nah, yang jelas tugas saya mungkin cuma membangun. Saya tidak dikasih waktu oleh Allah untuk mengajar. Nah, tetapi saya sekarang lagi dalam keadaan proses, saya belajar lagi di sini. Rohul Mudi ini saya anggap kitab baru yang lagi saya karang. Saya berikan nama, Abu memberi nama dengan Rohul Mudi. Pelajarannya ya kehidupan adik-adik di sini. Macam ada masalah. Kadang-kadang sampai orang tuanya udah kita bilang, Bu, nggak usah dijenguk ya. Susah ibu dari sana jauh-jauh datang ke sini, ibu nggak tahu. Yang namanya dia teringat sama anaknya, ya udah. Sampai ke sini, ongkos mobilnya dia mesti kita bayar lagi. Dia datang ke sini ngutang, kita bayar lagi itu. Udah sore belum pulang, kenapa belum pulang, Bu? Habis ada beras nggak 2 bambu. Untuk apa? Adiknya di rumah nggak ada makan. Nangis kita. Nah, barusan tadi sore ada 3 wali murid minta rumah BMU. Ada satu organisasi, saya ketua hariannya, Ayah Sub yang mendirikan BMU Peduli. Jadi kita bergerak untuk membantu rumah yatim, ataupun rumah mualaf, ataupun rumah orang miskin. Yang kita pilih memang kita nggak menerima proposal. Yang itu sekjennya. Biasanya beliau turun ke lapangan. Alhamdulillah dalam 5 tahun ini sudah
kita bangun rumah lebih kurang 109 unit dengan uang 10.000 perak. Biasanya saya bawa celengan di mana-mana pengajian, saya minta donasi sama masyarakat, kita kumpulkan sedikit-sedikit. Kalau sudah dapat 60 juta baru kita bangun. Nah, yang sebahagiannya dari donasi masyarakat, yang 5.000 perak, 10.000 perak. Karena kata ayah, kalau kita nggak bergerak dari sini, tunggu saudara kita itu akan dibantu oleh yang namanya yang berbantu. Jangan salahkan orang itu mengambil bantuan karena mereka itu sangat butuh. Jangan kita salahkan kafir karena dalam Al-Quran Allah mengatakan membuka rahasia kafir. Innal ladzina kafaru yunfiqu amwalahum yusadduna an sabilillah. Kafir membantu bukan keikhlasan. Dia ingin menghancurkan agama. Dalam gambaran dia itu peduli, tapi hakikatnya dia ingin menjauhkan umat Nabi Muhammad dari agama. Jadi kalau kita diam, jangan salahkan orang miskin. Di saat ada saudara kita yang berkah. Allah sudah membuka itu rahasia. Kalau mereka punya uang, sebenarnya kita lebih. Kita juga ada dikasih uang. Itu IMF, mungkin sedikit lebih tahu. Itu mana ada banknya. Itu tempat perkumpulan donasi kaum Yahudi. Nah, para kaum kaum Yahudi, Nasrani yang memang mereka itu keras dengan Islam. Mereka mengumpulkan donasi. Di saat ada negara yang membutuhkan, dia pilih negara muslim. Lama-lama itu negara akan diambil. IMF itu bukan bank dunia, tetapi baitil malnya orang kafir. Mereka belajar dari baitil mal Sayyidina Umar. Cuman kita aja yang nggak memeriksa. Kalau kita bicarakan masalah ini sama masyarakat, pasti besok malam kita dapat WA baru. Hanya kita dalam hal selalu aja kita detail. Ini di sini ada yang sebahagian adik-adik di sini yang kita arah sahabat. Yang namanya penjahat dikasih sama anak-anak yatim itu. Kalau kena lim itu, ada 12 orang yang masih belum bisa tidur malam. Main bola di sini sampai jam 4 pagi. Orang bangun subuh dia tidur. Kalau dibangunin dia bilang ini, kami kata dia belum wajib sholat. Memang usianya masih 11 tahun. Jadi kalau kita periksa, kenapa dia tak sakit? Dia sudah kecanduan. Rupanya anak yang sudah kena apa itu alkohol ataupun kena narkoba, dia nggak bisa tidur malam. Kapan dia tidur? Di saat dia sudah lelah, tidur sendiri. Kapan bangun kita nggak tahu, kapan kita dibangun. Kita siram dia tetap seperti biasa. Nggak ada cerita itu normal. Ini lagi kita paling-paling kalau dari sini jangan tempat dari itu saya kita suruh wudhu, kita suruh istisya yang banyak, nangis dia sakit. Jadi kita bawa ke tempat terapi maka tugas. Jadi kalau kita biarkan Indonesia dimanapun nggak bakalan aman.